Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Hari ini gue pengen ngebahas sesuatu hal yang gue rasa banyak banget yang pengen bisa ngelakuin hal ini, yaitu ngerubah seseorang. Mungkin yang lagi dengerin juga ada yang ngerasa kayak, iya gue pengen banget bisa ngerubah kebiasaan atau hal jelek yang dimilikin sama pasangan gue atau orang yang gue sayang gitu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas itu. Sebelumnya gue pengen cerita sedikit. Jadi selama kuliah, rumah gue itu guys, itu tuh jadi kayak markas gitu, kayak tempat teman-teman kumpul. Dan pernah ada masanya hampir seminggu penuh gitu, beberapa teman stay di rumah gue terus gitu. Jadi gue selalu punya teman-teman yang ngeliat gimana gue belajar soal ngedit video, audio, foto, ilustrasi. Mereka juga ngeliat gue baca buku, denger podcast, belajar ini itu. Selagi mereka, teman-teman gue yang ada di rumah waktu itu, mungkin lebih memilih main game atau lebih memilih untuk ngelakuin hal yang ya senang-senang aja, ngobrol, ketawa-tawa gitu. Belakangan dari mereka tuh ada beberapa yang sadar gitu kalau mereka itu ngerasa padahal mereka itu ada di dekat gue selama ini, tapi kenapa nggak bisa punya skill yang kayak apa yang gue punya gitu. Padahal kita sering bareng-bareng. Beberapa dari mereka jadi bertanya hal itu ke diri mereka sendiri. Padahal gue selalu jadi seseorang yang terbuka gitu kalau ada yang nanya. Ibaratnya DM dari pendengar aja kemungkinan besar pasti gue bales kan. Apalagi kalau teman-teman gue yang nanya, nggak mungkin kan gak gue ladenin gitu. Tapi sejauh ini terbilang ya ibaratnya kayak nggak banyak gitu yang nanya-nanya. Gue bukannya nggak mau buka obrolan duluan, gue malah pernah kayak sering ngelakuin hal itu. Tapi kesannya gue malah kayak orang yang ambisius banget gitu, ambisius sendiri, sementara teman-teman gue yang lain tuh masih maunya senang-senang aja gitu. Gue pernah jadi seseorang yang mungkin sampai sekarang sih selalu ada kalau teman-teman gue butuh gitu, kalau mereka tiba-tiba mau berubah jadi yang lebih baik. Tapi ya sayangnya gue gak bisa ngerubah teman-teman gue, karena perubahan pada masing-masing orang kan harus berasal dari diri mereka sendiri gitu yang mau berubah. Mau gimana pun gue maksa, kalau dari dirinya sendiri yang gak mau berubah ya gue cuman bakal ngelakuin hal yang percuma aja gitu. Di kasus orang lain mungkin bukan temen nih, bisa jadi justru lebih buruk kayak keluarga atau pasangan yang pengen dirubah. Kita mungkin jadi seseorang yang ngasih buku untuk belajar tapi gak pernah dibaca, share podcast tapi gak pernah didengerin, diajak ke psikolog tapi ngerasa dirinya baik-baik aja dan itu gak perlu misalnya gitu. Mencintai mereka rasanya jadi berat gitu, tapi kehilangan mereka juga sama beratnya. Makanya kita jadi bingung sendiri gitu kalau misalnya ada di posisi ini. Pertanyaan yang selalu muncul ketika ada di situasi ini adalah gimana caranya kita bisa ngerubah dia? Dan jawaban gue bakal akan selalu sama, lo gak bisa ngerubah dia. Lo bisa ngebantu dia berubah, ngedukung dia berubah, menemani dia berubah, tapi perubahan gak akan bisa terjadi kalau dirinya sendiri gak mau berubah. Kenapa gitu, Ger? Bukannya kita harus bisa ngebawa pasangan kita ke arah yang lebih baik? Jawabannya adalah karena percuma memberikan obat ke orang yang tidak mau sembuh. Dan kalau terlalu dipaksakan, ini tuh bakal jadi bumerang buat hubungan kita sendiri. Terlalu dipaksa berubah bakal ngebuat orang jadi ngerasa gak nyaman, ngerasa gak diterima apa adanya, ngerasa dimanipulasi seakan gak jadi dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Menuntut percepatan perubahan pada seseorang hanya akan memperlambat perubahan dalam dirinya. Karena akan ngebunuh kepercayaan diri seseorang, ngebuat dirinya ngerasa bodoh, dan gak cukup pantas ada di hubungan tersebut. Terus gimana, Ger? Gimana kita bisa ngebantu seseorang bisa berubah? Kalau tiap suapan yang kita kasih bakal selalu dimuntahin, kalau tiap kali kita ngasih suntikan hal positif, justru bakal jadi bumerang yang berkemungkinan jadi hal negatif. Apa yang bisa kita lakukan, Ger? Yang pertama, kita bisa ngelakuin hal ini. Jadi contoh yang baik. Sama seperti ketika akhirnya teman-teman gue menyadari gue bisa jadi contoh yang baik buat mereka, ada value yang akhirnya mereka lihat dan mereka pikir bakal jadi hal baik kalau mereka lakuin hal itu juga, kalau hal tersebut ada di hidup mereka juga. Kebayangkan maksudnya,
Jadi kita harus berusaha untuk menginspirasi orang terdekat kita agar mereka jadi merasa kayak ada di lingkungan yang sehat, sehingga mereka juga pada akhirnya pengen mengejar value yang kita contohkan ke mereka gitu. Yang kedua, daripada sibuk menyuapi tiap pertanyaan dengan jawaban, berikan pertanyaan balik untuk mereka. Hal ini akan ngebantu seseorang membentuk pola pikirnya. Contoh, ketika dia ngerasa, kok aku gini-gini aja ya? Daripada bilang, ya makanya belajar, main-main doang mah, gimana bisa berubah? Gue akan lebih jadi pribadi yang bertanya gitu, emang kamu ngerasanya gimana? Selama ini, emang kamu udah sekeras apa untuk mencari tahu hal yang bisa kamu lakuin untuk berubah gitu. Jadi, gue akan jadi orang yang ngebantu meluruskan pola pikirnya supaya dapat pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik untuk ngubah pola pikirnya. Contoh lain, ketika dia ngerasa dirinya itu bukan siapa-siapa, misalnya kalau dibandingkan anak-anak orang kaya yang punya privilege ini dan itu, daripada bilang, ya makanya kerja lah biar gak miskin, atau makanya kamu berusaha dong biar punya kemampuan atau talent lain gitu, kita bisa bertanya, terus gimana ya caranya kita bisa nyusul mereka? Emang menurut kamu hidup masing-masing orang itu bisa dibandingin ya? Gitu. Ketika dia bilang gue gak bisa apa-apa nih, daripada bilang ya gimana mau bisa kalau kerjaannya rebahan doang, kita bisa ngarahin untuk nanya apa yang dia suka, apa yang dia bisa gitu. Kemudian arahkan dia untuk ngelakuin hal yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh bakal ngebantu dia untuk refleksi ke dirinya sendiri. Setelah itu kita bakal mendengar jawaban untuk kemudian bisa kita arahkan kembali dengan memberikan pertanyaan berikutnya untuk ngebuat pola pikirnya jadi lebih baik seperti yang gue bilang tadi. Ini yang kurang lebih bakal kita dapatkan ketika sedang konseling. Pada dasarnya kita itu ngebayar untuk bisa dapat menjawab pertanyaan yang lebih baik. Yang kadang jadi salah kaprah. Orang pikir datang ke konseling itu supaya bisa dapat jawaban. Ternyata justru dapat lebih banyak pertanyaan. Tapi dengan mendapatkan pertanyaan yang lebih baik, secara nggak langsung, itu bakal memancing jawaban baru yang nantinya bisa dipikirkan. Yang pada akhirnya juga bakal ngebuat seseorang jadi merasa didengarkan dan tidak merasa digurui. Lagian, kalau anak muda nih apalagi, anak muda mana sih yang suka diguruin ya kan? Cara selanjutnya adalah yang bisa disebut dengan kesetiaan kita, menemani seseorang berubah. Kita bisa terus menawarkan bantuan apapun yang terjadi. Daripada bilang, gua tahu nih yang cocok buat lo. Kita bisa bilang, gua tahu sekarang masalah lo itu lagi berat banget. Kalau lo butuh apa-apa, bilang ya. Kebayangkan perbedaannya. Karena pada akhirnya kita bakal sadar kalau perubahan dari diri seseorang itu baru akan terjadi ketika dirinya yang merasa dia sudah butuh diobatin. Ketika dia merasa sudah bukan saatnya lagi dia kayak gini. Jadi dia butuh mengganti pola pikir ke arah yang jauh lebih baik. Kita sebagai orang yang ada di sekitarnya nggak bertanggung jawab akan tiap hal yang dia lakuin. Kita hanya bisa mengingatkan, tapi nggak bisa memaksakan perubahan.